Berumah tangga cukup lama, lebih dari 20 tahun lamanya, sang istri tak terima saat tahu sang suami berselingkuh. Hingga akhirnya sang istri berprofesi sebagai dosen ini lebih memilih menghabisi suaminya sendiri. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Makassar. Seorang wanita bernama Agustin, biasa dipanggil dengan Ibu Tina, adalah dosen di salah satu kampus ternama di daerah Sulawesi. Sudah 20 tahun menikah dengan sang suami Nurdin Basri, berusia 41 tahun. Hingga rumah tangganya pun akhirnya dikaruniai 4 orang anak. Rumah tangga mereka dinilai sebagai rumah tangga yang memang terlihat bahagia, tak pernah ada masalah. Rumah tangga mereka baik-baik saja, bahagia dengan 4 anak dan pekerjaan yang sama-sama bagus. Namun karena ada pekerjaan, keduanya pun tinggal di tempat yang berbeda. Sang suami Nurdin yang bekerja sebagai kontraktor, dirinya pun tinggal di Papua. Sementara sang istri mengajar di penjuru Makassar. Pasangan ini pun punya rumah di kota Makassar, anak-anak tinggal di rumah tersebut. Bahkan saat libur, pasangan ini pun kerap pulang ke Makassar dan kumpul bersama anak-anak. Meskipun Ibu Agustin yang lebih sering pulang daripada sang suami Nurdin yang memang jauh di kota Papua. Pasangan ini pun ikhlas meski berbeda tempat, demi masa depan anak-anak, dan mereka pun kerja keras demi nanti. Sudah 20 tahun lebih rumah tangga dan mereka punya 4 anak, sudah saling percaya satu sama lain. Ibu Agustin pun di awal tak pernah ada kecurigaan kepada sang suami Nurdin dan sangat percaya. Tiap hari berkomunikasi, tiap hari tanya kabar, namun belakangan selalu cuek saat ditanyakan kepada sang suami. Nurdin hanya menjawab kalau dirinya tengah sibuk ada proyek baru. Belakangan sang suami Nurdin pun sakit, namun di Papua. Kemudian Bu Agustin pun meminta sang suami untuk pulang ke Makassar melakukan perawatan di kota Makassar. Saat itu Nurdin pun ke Makassar dan tak lama Agustin pun pulang ke Makassar untuk perawat sang suami. Bahkan ibu dari Nurdin dari Palopo pun datang menjenguk sang anak Nurdin dan tinggal di Makassar. Di Makassar inilah Nurdin dirawat di rumah sakit beberapa hari. Namun menurut Agustin, dirinya merasa aneh. Meski Nurdin tengah sakit, dirinya tak lepas dari handphonenya. Hingga suatu hari Agustin pun membaca pesan mesra yang mencurigakan. Apalagi menurut Agustin, setiap menerima telepon, Nurdin pun selalu menghindar dari semua orang. Sempat ditanyakan kepada Nurdin, namun Nurdin selalu menyangkal dan membantahnya. Kemudian Agustin pun yakin ternyata ada wanita lain di Papua, bahkan Agustin pun mencari informasi. Ternyata ada info yang mengungkapkan kalau wanita itu tinggal di Papua bersama Nurdin dalam satu atap. Hingga di tanggal 24 Oktober 2024, malam hari saat itu. Di rumah Agustin ada semuanya saat bersantai, namun Agustin kesal karena sang suami Nurdin terus sibuk main handphone berkirim pesan. Mereka pun cekcok di kamarnya karena di luar ada anak dan juga ibu Nurdin. Dalam percekcokan itu Ibu Agustina meminta tahu siapa wanita selingkuhannya, namun nampaknya Pak Nurdin selalu membantah dan meyakinkan Bu Agustin kalau dirinya tak berselingkuh. Saat Ibu Agustina meminta melihat handphone, namun Nurdin dengan yakin dan tak mau kalau handphonenya dilihat sang istri. Hingga akhirnya pun percekcokan tak ada ujungnya. Di jam 10 malam, Ibu Agustin pun keluar kamar dan pergi ke dapur, membawa senjata tajam dan menyembunyikannya. Tak lama Ibu Agustin pun masuk ke kamarnya dan menyimpan sajam tersebut di bawah bantalnya. Terlihat sang suami masih sibuk main handphone dan Agustin pun lebih memilih tidur. Ibu Agustin bangun kembali jam 1 malam, saat itu terlihat Nurdin tengah tertidur. Ibu Agustin langsung tak lama menikam sang suami 2 kali. Saat itu Nurdin kaget dan terbangun. Mencoba melawan Ibu Agustin namun lagi mendapatkan tikaman dari Ibu Agustin hingga akhirnya Nurdin pun terjatuh. Saat melihat sang suami terkapar, Agustin pun panik dan tak lama langsung melaporkan kepada sang anak. Saat itu ibu dari anak Agustin pun panik melihat sang ayah terkapar dan tak lama langsung meminta tolong pada warga hingga lapor polisi. Para warga berdatangan akan membawa Pak Nurdin ke rumah sakit, namun ternyata Pak Nurdin mengembuskan napas terakhir hingga semuanya histeris. Kemudian tak lama pihak kepolisian datang, membawa jasad Nurdin ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pihak kepolisian pun langsung membawa Ibu Agustin ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tanpa basa-basi Ibu Agustin pun mengakui kalau dirinya pelakunya. Motifnya karena kesal kepada sang suami yang ternyata ada wanita lain dan berselingkuh di belakangnya. Menurut Ibu Agustin, wanita tersebut tinggal bersamanya di Papua. Hingga Pak Nurdin nampak tak nyaman meninggalkan wanita itu sendirian. Tiap hari berkomunikasi, tak ingat keluarga, tak peduli keluarga. Terkait permasalahan ini, Ibu Agustin pun diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis hukuman 12 tahun penjara. Anak dari Ibu Agustin dan Pak Nurdin hanya bisa bersedih kehilangan Pak Nurdin untuk selamanya. Begitu juga ibu dari Nurdin yang datang ke Makassar untuk menjenguk sang anak, namun ternyata
kini dirinya jadi saksi sang anak dihabisi istri sendiri. Jasad Pak Nurdin pun dikembalikan ke keluarganya untuk dimakamkan dan diterbangkan ke Palopo dimakamkan di pemakaman keluarga. Dari permasalahan ini anak-anak tak menyangka sang ayah punya wanita lain dan sang ibu cemburu dibuatnya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.